Kepada sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pada hari ini Mak Datuk di siang sore ini mendatangi, sebetulnya keinginan Mak Datuk ingin mencari di mana keberadaan yang namanya tadi si Bongkok. Tapi sampai saat ini, detik ini, si Bongkok menghilang dengan begitu saja. Tapi bukan berarti ini segalanya. Kita akan tetap mencari keberadaannya dimanapun ada berada. Kepada sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Mak Datuk, sahabat-sahabat Rimba, sahabat-sahabat Gudang Madu, mohon kepada kalian semua untuk selalu mengikuti channel dari Mak Datuk dengan channel namanya Tok Rimba dan channel Gudang Madu. Karena dengan channel inilah kalian akan melihat, dengan kalian selalu mengikuti dari perjalanan Mak Datuk dengan cara like, komen, dan subscribe. Itulah yang akan bisa membantu kami dalam memberantas suatu kezaliman. Dengan kalian nge-like dari video-video kami, maka sudah barang tentu kami akan semakin berkarya untuk memberikan yang terbaik buat kalian. Dengan kalian berkomentar, maka dengan komentar-komentar kalian akan memberikan support yang terbaik bagi kami. Bagaimana caranya agar kami bisa memberantas semua preman-preman di muka bumi ini. Dengan kalian Anda subscribe sebanyak-banyaknya, itulah kalian sudah memberikan suatu support yang terbaik bagi kami, memberikan suatu anugerah, memberikan suatu doa kepada kami. Insya Allah kami pun akan mendoakan kalian dimanapun Anda berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dilimpahkan rahmat serta rezekinya, yang tentunya akan diberikan suatu kesehatan, yang mana Mak Datuk saat ini memiliki produk-produk kesehatan yang bisa saudara-saudara nikmati. Apabila kalian belum mencobanya, sudah barang tentu tidak akan pernah terlihat mana apakah produk Mak Datuk bermanfaat atau tidak. Maka dari itu Mak Datuk ingin memberitahu kepada kalian semua untuk mencoba produk dari Mak Datuk. Salah satu yakni madu hitam. Madu hitam ini sengaja Mak Datuk racik. Tapi bukan berarti madu hitam yang Mak Datuk bikin itu untuk kaum laki-laki. Tidak. Madu hitam ini untuk kesehatan. Rasanya pun manis. Kenapa dia berwarna hitam Mak Datuk? Berwarna hitam karena dia setiap harinya memakan kembang alkasiah, maka warnanya hitam. Bisa diberi nama, kata orang itu, madu odeng. Tapi maaf sebelumnya, apabila pengiriman Mak Datuk ini terjadi kesalahpahaman atau nanti botolnya pecah, ini mohon maaf sebelumnya, karena memang madu ini madu asli, dia panas. Makanya Mak Datuk nanti mengemasnya harus penuh-penuh sekali agar tidak ada goyangan atau goncangan. Yang ditakutkan Mak Datuk itu panas dia akan pecah, karena madu ini madu asli. Nah, kalian boleh mencobanya madu asli Mak Datuk ya. Dan juga Mak Datuk ada produk seperti sari maja, yang mana sari maja ini bisa berguna untuk rematik, kesemutan, kebas-kebas, bahkan orang yang ada penyakit diabetes. Insya Allah dengan konsumsi produk dari Mak Datuk ini yang namanya sari maja, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga produk sari maja ini juga bermanfaat seperti orang-orang yang darah tinggi, terjadi kelumpuhan atau bagaimana, konsumsilah sari maja ini, insya Allah dia akan semakin dia konsumsi, maka akan kepulihan akan berada pada dirinya. Amin, amin, rabbal alamin. Mungkin begitu saja yang bisa Mak Datuk sampaikan, karena saat ini Mak Datuk sudah geram sekali dengan apa yang dilakukan oleh mereka tentang pusaka Mak Datuk. Maka dari hari ini Mak Datuk pastikan bahwa Mak Datuk akan berantas semua kezaliman. Siapapun yang akan merintangi, akan Mak Datuk habisi. Ingat itu. Mak Datuk tidak akan pernah tinggal diam lagi bersama kameramen. Mak Datuk pastikan bahwa Mak Datuk
akan hancurkan semua yang akan merintangi perjalanan dari Madatu. Mungkin itulah harapan Madatu kepada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Selalu berkomentar, selalu like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya ke channel Madatu Turibah. Dan di sini channel pendukung ada Gudang Madu. Begitu saja, kita lanjutkan perjalanan. Mungkin hari sudah akan semakin sore. Madatu tidak akan pernah bisa untuk menemukan di mana pusaka itu berada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perjalanan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah. Jadi kepada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, di saat kita terjadi musiman seperti ini, musim duku atau apa saja ya yang ada, Anda jangan takut-takut, terus memakanlah buah-buahan, karena buah-buahan ini baik untuk kesehatan kita. Karena kita dengan makan buah-buahan ini buah-buahan alami seperti pisang ataupun duku, semua harus kita konsumsi. Dengan begitu, maka penyakit apapun sulit akan menempel pada tubuh kita sendiri. Jadi kita harus tetap berusaha ya. Seperti buah ini, kameramen tidak menemukannya, kita sudah menemukannya. Nah, lihat. Nah, ini ya, buah ini sangat nyaman sekali. Rasanya pun begitu nikmat dengan buah ini ya. Maka apa yang diciptakan Tuhan yang ada di dunia ini, itulah harus bermanfaat untuk kita. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Seperti tadi yang Madatu katakan, Madatu, itu sari maja terbuat dari apa? Madatu katakan itu terbuat dari genuk. Itu mabuk Madatu. Nah, memang mabuk apabila kita tidak bisa mengonsumsinya secara baik, meraciknya secara baik. Tapi kalau kita sudah bisa meraciknya, maka sudah jamin itu tidak akan pernah mabuk. Bahkan apa yang diberikan Tuhan di dunia itu sebenarnya untuk kita sendiri. Jadi kameramen harus tetap waspada saja, jangan sampai ya kameramen lari kemana-mana ya. Karena sekarang ini memang kita butuh suatu perjuangan untuk memberantas kezaliman. Tidak gampang seperti yang kita bayangkan. Tapi apabila kita tidak lakukan, maka mereka akan semakin merajalela. Maka kita sekuat apapun mereka, kita akan berantas ya. Kameramen, ayo tetap ikuti Madatu. Setidaknya kita sudah berusaha. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini kameramen, rasa asam yang kita makan harus kita nikmati, karena semua ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kukatakan kepada sahabat-sahabat semua, apa yang tumbuh di dunia ini itu semua ada manfaatnya. Ingat ya, tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini semua itu ada manfaatnya. Tergantung bagaimana kita cara mengolahnya. Itu satu. Seperti madu.
yang Madatu katakan. Madu itu berasal dari lebah. Ya, lebah ini dengan madunya tersebut, maka memang sudah obat. Tapi ingat, apabila diberikan anak kecil madu asli dari Madatu, itu harus berhati-hati. Jangan sampai keselak. Itu tidak boleh. Madu dari Madatu kalau minum, usahakan kalau diminumkan dengan anak sedikit saja. Bayi lahir, baru dilahirkan, boleh dipoleskan madu di bibirnya sedikit saja, karena itu fungsinya sangat besar. Dia akan kuat, imun tubuhnya akan kuat. Poleskan tiap hari, pagi hari poleskan sedikit saja di bibirnya. Madu hitam dari Madatu, ya. Madu ini madu odeng. Tidak semua orang ada madu seperti ini, karena Madatu pun mencarinya sungguh luar biasa di tengah hutan, ya. Itu menyambung nyawa untuk mengambil madu ini, karena tinggi pohon tersebut tidak bisa dihitung lagi berapa tinggi pohon itu. Namun perjuangan hidup manusia dalam mencari sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lakukan. Jadi untuk itulah Madatu tidak bisa untuk menjualnya murah, madu Madatu. Tetap Madatu akan jual 300.000 dalam 2 botol. Itu pun bersama dengan sari buah maja, ya. Jadi madu hitam 1 dan sari buah maja 1 itu Madatu kenakan mahal 300.000 rupiah. Jadi para sahabat-sahabat yang ingin mencoba, ya silakan. Ayo. Tampaknya hari sudah semakin sore. Namun kita belum bisa menemukan di mana keberadaan si bongkok. Kemana lagi dia lari? Kameramen, seperti siapa ini? Siapa ini? Aku mengenal sekali sosoknya. Sepertinya ini adalah sosok yang seperti orang yang aku kenal. Kita lihat saja apa yang akan dilakukannya. Orang ini seperti orang gila saja, ya. Kita lihat saja. Kita harus lihat. Kita akan lihat dulu, kamera. Hati-hati, kameramen. Jangan sampai. Kita lihat saja apa yang akan dilakukannya. Ya, kita lihat saja. Tunggu dulu. Memang luar biasa dia. Kita lihat, kita intip saja, kameramen. Kita intip dulu. Kabar kameramen. Kameramen jangan kemana-mana. Kita lihat. Boleh kita jarak dekat kita lihat. Karena begini. Tapi ingat, kameramen harus mengeluarkan ilmu kabut tunggal. Biar dia tidak bisa melihat kita. Kalau kita mau jarak dekat. Wah. Ini sepertinya Torima. Sepertinya ini Torima. Biar aku yang menghadapinya hari ini. Siapapun yang merintangi perjalanan kita harus bumi hancurkan di muka bumi ini. Tidak peduli apapun yang dikeluarkannya. Hari ini dia harus mati di tangan Madatu.
Kita lihat saja. Sampai berapa kekuatannya. Kita lihat dulu. Lihat, dia mendengar suara azan seperti itu. Kepalanya seperti pusing. Berarti di situ ada kelemahan juga dia. Dengan mendengar suara azan, dia sepertinya bergelimpangan. Allahu Akbar. Turimang. Kenapa kau tidak pernah bertobat? Harusnya kau bertobat, Turimang. Subhanallah. Nanti aku akan melawannya dengan restu Bunda Ratu. Aku pasti akan melawannya. Akan kupanggil Dewi Samudra dan akan kupanggil juga Datuk Panglima Kumbang. Biar Datuk Panglima Kumbang masuk di ragaku. Akan kuhancurkan dia hari ini bersama Datuk Panglima Kumbang, karena aku sudah bertekad. Apalagi dia tidak memiliki pusakaku. Berarti bukan dia yang bernama si Bongkok. Ya, berarti si Bongkok ini sosok lain, bukan Turimang. Subhanallah. Kita akan bunuh. Mungkin Turimang ada kaitannya dengan si Bongkok. Apakah kita harus hadapi sekarang, kameramen? Baik, ayo, kameramen. Aku sudah melihat sepak terjangmu, buah duku, buah kemang. Mau kemana kau, Turimang? Aku sudah melihat semua sepak terjangmu. Ingat, sudah kukatakan kepadamu, buah duku, buah kemang. Mau kemana kau, Turimang? Kebetulan, Mak Datuk, aku melihat sepertinya kau sedang risau. Aku tahu kau mengetahui semuanya. Yang aku khawatirkan, kau ada ikatan dengan pendekar si Bongkok yang sempat aku lawan 2 hari ini. Hanya saja si Bongkok tetap diam membeku, tidak seperti dirimu. Ingat, Turimang, aku tidak pantas lagi untuk memanggilmu sebagai guru, karena kebejatanmu sudah tidak bisa lagi dibiarkan di muka bumi ini. Ingat, Turimang, Aku sengaja melakukan itu, Mak Datuk. batas kesabaran sudah habis. Karena pusaka Karena maksud-maksudku belum tercapai. kau tahu, pusaka kesayanganku, Setan Gober, sudah hilang dengan begitu saja. Pusaka itu memang dariku, Mak Datuk, dan akan kembali juga padaku. Tidak peduli. Sementara ini dia memang tidak di tanganku, tapi suatu saat dia akan kembali ke dalam pelukanku. Ingat, kau tahu berbicara kepada siapa hari ini? Kau tahu berbicara kepada siapa hari ini? Ingat, ragaku boleh Madatu, tapi Datuk Panglima Kumbang telah merasuki jiwa dan raga. Jadi kau sudah bersatu dengan cecurut itu. Dia sudah berkata kepada diriku, di saat kau seperti ini, aku akan datang membantumu. Ingat itu. Silahkan saja. Kau akan menyesal di seumur hidupmu. Berapapun bantuan yang akan membantumu, aku tidak Kau akan sangat pernah menyesal. Kau akan menyesal dengan apa yang kau ucapkan saat ini. Karena di depanmu adalah Datuk Panglima Kumbang. Ingat itu. Burung boleh saja berkicau. Silahkan berkicau. Rupanya selama ini kau telah menyatukan dirimu dengan Datuk Panglima Kumbang. Apa boleh buat? Waktu Turimang. Kau sengaja
Nyatukan dirimu untuk menghancurkanku, Madatu. Itu akan kulakukan. Karena orang seperti dirimu memang harus mati. Tidak layak di muka bumi ini. Aku pengen mencoba, Madatu. Silakan. Sampai di mana penyatuan Silakan. dirimu. Jangan asal bicara. Percuma. Kalau hanya bicara. Aku sudah melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau boleh buktikan dengan Datuk Panglima Kumbang yang ada di dalam sanubariku. Rupanya sudah percaya diri kau untuk menghadapiku, murid murtad. Hei! Akan kubantai kau hari ini. Akan kubuktikan kepada dunia bahwa sosok seperti dirimu tidak berlaku untuk saat ini. Silakan, kau pukul semaumu. Hanya sebegitu kekuatannya. Kameramen, tetap berhati-hati. Walaupun aku tidak mau pusaka, tapi saat ini Datuk Panglima Kumbang bersama kita. Silakan. Penting. Kau sudah merasakan pukulannya. Bagaimana? 10, 2, 30 kali kamu mukul, tidak ada gunanya bagiku, Madatu. Biarkan anjing mengganggu. Kapilah tetap. Rupanya kau benar-benar siap mati hari ini, Madatu. Maju. Kau masih bisa tertawa. Silakan tertawa setelah, karena mungkin esok hari kau tidak akan bisa tertawa lagi. Walaupun aku tiada lagi, Madatu, suatu saat muridku banyak bertebaran di segala penjuru, Madatu. Mereka akan menghadapimu. Hop. Terimalah pukulan kuda besiku, Madatu. Silakan, lanjutkan apa yang kau inginkan. Lanjutkan. Ayo, lanjutkan. Ayo, lanjutkan. Apa yang kau inginkan? Biar kau tahu rasa kehebatanku saat ini. Biar kau tahu rasa bagaimana sosok yang kau nanti-nanti, yang seperti kau tantang saat itu. Inilah Datuk Panglima Kumbang. Bukan lemang sebarang lemang, Tapi lemang sekejati. Tapi ini Bukan rimang sebarang rimang, rimang sebendekar senjati. boleh kau ucap ke situ itu. Bukan lemang sembarang lemang, tapi ini sebuah kemang. Ingat, bukan Madatuk, tapi ini Datuk Panglima Kumbang. Kau dengarkan. Silakan kau berucap apapun yang kau inginkan. Ingat, kau akan terjungkal saat ini. Terimalah pukulan berantai ke Madatu. Bagaimana?
Kau sudah banyak kemajuan Datuk hari ini. Tapi kemajuan itu tidak akan berlangsung lama Datuk. Dewi Samudra. Wah, wah! Dewi Samudra. Bantu aku Dewi Samudra. Panggil saja Datuk. Apa yang tidak kau hadirkan? Pukul aku. Pukul kepalaku kalau kau sanggup. Maka kau akan merasakan. Silakan. Bagaimana? Bagaimana? Dia akan tahu rasa hari ini. Dia akan tahu rasa. Akan kita babat habis Dorimang hari ini. Boleh kata bukan lemang sembarang lemang seperti yang kau ucapkan. Tapi bukan Madatu sembarang Madatu. Karena dendam membara. Itu bagai gores. Walaupun aku lenyap besok atau lusa Madatu, tidak peduli apapun. ilmuku telah kuturunkan. Apapun itu tidak pada peduli. Udin Botak. Dia akan menghadapimu. Udin Setelah Botak. kepergianku Madatu. Udin Botak pun akan mati saat ini. Semuanya sudah kuturunkan. Tenang kameramen. Mungkin Jangan jurus-jurusnya tidak sebagus denganku, Hentikan tapi mulutmu bisa. kekuatannya seimbang denganku Madatu. Kau lihat saja nanti. Kau rasakan kegagalan mampus dihajarnya. Oh begitu. Berarti kau memang licik rupanya. Kau memang licik. Di saat kau menjelang dengan kematianmu, kau sudah turunkan semua ilmu. Memang kau ini biadab. Ini adalah tinggal bayanganku lagi Madatu. Setelah bayanganku lenyap, maka akan tumbuh penggantiku yang baru. Memang kau ini bagaikan, dia ini bagaikan burung gagak yang setiap saat selalu menggagak, tidak peduli di mana tempat. Kau memang pemakan bangkai. Aku bertindak sesuai dengan kehendakku Madatu. Tetap kameramen, tetap waspada. Orang seperti ini harus kita hanguskan di muka bumi ini. Tidak peduli walaupun ilmu yang sudah diturunkannya kepada Udin Botak, tapi hari ini akan kita sudahi dia sampai ke akar-akarnya. Kau akan menyesal seumur hidup. Lihat saja Madatu. Kau akan menyesal seumur Aku atau hidupmu. kau yang lenyap hari ini. Setelah semuanya, setelah semuanya, ilmu yang kau turun kepada Udin Botak, kau akan menyesal seumur hidup. Dan ingat, ku beritahu kepada dirimu, apabila kau mati, maka neraka jahanamlah tempatmu. Silakan kalau kau memang masih mampu untuk menghadapiku. Aku tidak peduli lagi. Sekarang siapapun engkau Baik. akan kubunuh. Ingat, aku tidak kepalang. Aku juga sudah Ingat, melihat Madatu akan kusatukan. Akan kusatukan kekuatan Bunda Ratu, cincin Dewi Samudra, Panggil saja Madatu. Dan- Panggil saja berapa yang kau mau. Datuk Panglima Kumbang. Datuk Panglima Kumbang. Datuk Panglima Kumbang. Bantulah aku. Bantulah aku, Datuk Panglima Kumbang. Bantu aku untuk membunuh orang keji seperti ini. Oh! Majulah kau. Kau akan menyesal dengan apa yang kau ucapkan. Oh! Dewi Samudra. Dewi Samudra. Datanglah. Setan alas. Kematian sudah ada.
menantimu. Kau memang biadab. Tidak bisa lagi orang sepertimu untuk diberi hidup di muka bumi ini. Allahu Akbar. Dia sudah meninggal. Ayo, kameramen.